gua mungkin tidak akan mengeluarkan air mata gua. Tapi kalau gua lihat istri gua dengan ketangguhannya menangis satu tetes air mata aja, I will find you. I will come to your place. Then you will regret everything that you have done. Dembai Laling Agent. Foto dulu, alhamdulillah, Allahu Akbar, Gusti Anu Agung. Kasih lihat dong papa please. Iya cakep. Hey. Sekali lagi. Asik. Ini yang namanya perjuangan dan juga konsistensi. Iya benar. Akhirnya kita bisa mendapatkan si emas ini ya kan? Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha kan? Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil deh, perasaan setahu aku sih begitu ya. Hasil. Aku mau bawa bobo ini ntar buat jadi kayak aku. Terima kasih semuanya yang sudah subscribe. Terima kasih. You are the best. You are the best. You are the best. You are the best. Yes, thank you. Ini harus ditutupin gini terus. Siapa? Saya mau ngasih tahu, Bapak. kecubung itu dimakan, jangan diminum. Oh, Biar nggak halu. Itu punya saya. Bapak nggak baca. Ini Pak, ada kan- tulisannya. kan gimmick, Pak. Oh gimmick ya? Iya. Makanya saya udah pakai klip. Iya. ada yang punya. Jadi ceritanya Anda belum punya Belum ya? punya. Punya. Pak, ini bukan acara pembasket sombong. Nggak boleh sombong. Iya, maaf. Harus Merendah. Merendah ya. Harus baik hati, harus Iya. bijaksana. tahun Iya. berapa bikin pertama kali? 2019. Ini adalah akun YouTube lu yang pertama. Pertama. Iya kan? 2000? 19. Setelah berapa tahun akhirnya dapat ini? 3 tahun. 3 tahun, 2021. 2019, 2021. 2022. Kita bikin YouTube dari tahun 2016. Udah dapat. Sampai sekarang belum. Itu karena kalian tuh nggak ada masalah, harusnya ada kasus. Coy, kalau Jadi punya kalau- kasus bisa. Enggak, gua kira tadi Cepat. mau ngomong itu karena lu nggak ada masanya. Lo harus punya kasus biar Oh. cepet. Coba lu prank kantor polisi. Coy. Iya kan? Iya. Iya, harus punya kasus Ya, atau gitu. mungkin tes DNA. Tes DNA. kasus. Oh, Tes kayak DNA 2 siapa kali. gitu tes Ada DNA? orang Iya. yang udah nggak ada. Masih ada orang. Masih ada orangnya. Kan di tes DNA bukan bapak doang, ada lagi yang lain. Oh, Ada iya. aja kali yang udah gak ada. Suka ya kan? merasa anaknya. Suka ngerasa ya Suka anaknya. ngerasa. Tapi serius 3 tahun ini langsung dapat nih. Apa Iya. istilahnya? Button. Play button. Gold play button. Nah ini yang 3 tahun, yang itu nggak sampai setahun tuh, yang curhat bang. Tadi gitu dia bilang Jangan di sini nggak boleh sombong. sombong. Ini Kan kan ngasih akun tahu doang. saya, Pak. Saya kan ngasih tahu doang. Iya. Terus ada satu lagi mau datang. Allah Apa tuh? Denny Sumargo Short. Iya. Dia udah 1 juta juga. Oh. Hanya dalam waktu setahun. Nggak, lu tuh emang terlahir sombong dari Enggak, kecil. ngasih tahu kan gue punya 4 Belum channel. nanya, belum ditanya. Sekaligus Tuh, promo. tunggu ditanya aja, Pak. Nanti Iya, kita iya. tanya. Iya. Emang terkadang tuh kalau mau kasih info walaupun kayak kesannya infonya positif menginspirasi, tapi emang tipis-tipis jaraknya. Iya, sombong tipis. Lu ria. Iya, emang gitu kan hidup. Kalau gue sedang menceritakan pengalaman gue di sini kan pasti bisa ada yang Iya. tersinggung. Iya, betul. iya, benar-benar. Hidup kan 2 sisi. Tapi kan Bapak selain sebagai konten kreator, ayam geprek masih jalan Enggak, kan? itu itu yang punya Densu anak namanya? Densu. Oh, Densu. Oh, Densu. salah. Lah saya maksudnya mau ke rumah yang punya ayam geprek. Salah. Rumah itu soal. Pantesan. Ya udah cukup sampai sini Densu aja nggak makan sombong deh. soalnya ya. Iya, maaf. Ya, Aduh. Masya Allah. Kalau rumahnya yang punya ayam geprek Iya. gede, ini kecil, ini Ini kecil. Bapak suka gerendah. rumah boleh kecil, Sama tapi rendah. brand ambassador berapa banyak, Nah, Pak? itu dia. Terus Nggak udah- banyak. Udah gitu 12 rumah aja. Brand ambasador dari 12. Sombong aja. Ini belum ada Bangke. produk ya. Ya saya harus ada produk deh. Belum ada saya. Tolong produk di sini. Bantulah. Amin ya Allah. Bantu dong. Amin ya Allah. Saya doakan loh. Karena Amin. rumah saya tuh kalau habis Amin, ya dari sini Rabbal pulangnya dapat berkah. Amin. Iya, Amin. kalau jujur ya. Ya, Kalau amin, amin. jujur. Kalau enggak musibah biasa. Coy, takut amat. Sehat, Pak. Sehat. Makasih udah datang loh. Sekarang gimana kabar Pak? Iya, lagi banyak masalah ya. Tadi Tapi bener nggak tadi kalau lu bilang lu
itu adalah salah satu alasan kenapa gua sama si Gina ini belum punya ini. Karena lu nggak punya masalah jawaban begitu. Kurang kontroversi. Emang itu jadi rumus, Pak? Jadi itu jalan ninja itu gitu. algoritma di YouTube tuh pasti gitu. Algoritma YouTube tuh rata-rata mereka tuh lebih merujuk kepada orang konten-konten yang ada masalahnya, ada pro kontranya. Jadi kalau kurang pro kontra gitu biasanya penontonnya ya di tengah-tengah saja. Berarti emang lu nyiptain masalah dong? Bukan orang yang bermasalah ke sini dia. Masalah Iya. kesini pula, masalahnya makin berat. Biasanya sih udah enggak, biasanya udah enggak. Udah nggak apa? Udah enggak bermasalah karena Enggak, biasanya lu undang nggak lama puasalam lu. enggak. Coy, Saya aja enggak Iya, berani. bener. Enggak, jadi memang Lah, kita diundang. coy, Enggak. Enggak, lu enggak pakai baju, enggak pakai baju biru. Kalau kata dia saya enggak pakai baju biru. Pakai baju biru. Jadi memang ada masanya, Iya. ada beberapa bintang tamu gue itu yang mengalami ya kecelakaan, ada yang meninggal gitu. Tapi nggak semua, hanya beberapa doang. Jadi ada masanya dan itu pun ceritanya juga jadi bagus sih. Gitu. Enggak, tapi orangnya udah nggak ada ceritanya jadi bagus. Kan ngeri juga sih. Iya sih, cuman nggak semua ya. Biasanya sih ya nggak semua. Iya, iya. Jadi Tolong jangan parno. kesana. Saya juga sulit menjawab. Ini tes DNA saya bisa jawab. Tes DNA lebih gampang saya jawabnya. Bapak emang kayaknya deket banget, maksudnya kayak member ya sama tes DNA Iya, ya? soalnya Iya. pertama udah. Udah. Terus sekarang mau ada yang kedua rencananya. Tapi kan kita datang ke sini janji nggak bakal bahas itu ya. Iya, nggak bahas ya. Iya, tapi Mau nanya pasti. Saya tahu mau nanya. Itu apa. gimmick ya? Enggak, itu bukan gimmick, itu beneran terjadi. Nah, kebetulan lu kan dokter nih. Kenapa lu jadi keiniin Aku aku ya? juga mau sekalian nanya. Jadi maksudnya kan belum banyak yang dapat edukasi tentang tes DNA itu. Gue pribadi kan mungkin udah pernah jalanin ya. Jadi setahu gue tes DNA itu kan tidak bisa dilakukan satu pihak. Ya. Harus persetujuan dua belah pihak dan tidak boleh ada paksaan dan Ya. dilakukan di tempat atau rumah sakit atau lab yang memang sangat kredibilitasnya tinggi. Iya. Karena pertanggungjawabannya besar. Betul. Iya. Bener ya? Ya betul dong. Sampai sini benar ya. Nah, ketika dilakukan tes DNA itu harus ada saksi dari pihak masing-masing dan dia harus memiliki ikatan keluarga. Itu yang gua jalanin waktu itu. Nah, setelah itu tes DNA itu dilakukan melalui pemanggilan daripada lab itu sendiri, bukan gua yang menghubungi lu lagi. Iya. Lab yang akan menghubungi, kita ketemu, lu bawa saksi, Iya. isi formulir tanda tangan Iya. supaya valid. Setelah itu sampel diambil. Oke? Iya. Nah, dia ada dia nih. Iya. Nah, sampel gua diambil. Takut amat gua Maksud lu kagak ya? ngerti Nah, ini hasilnya. seru deh. Sampel tes DNA itu apa aja sih? Bisa apa aja? Atau Ah, cuma oke. satu sampel? Nggak tahu. Tiba-tiba bego. Tiba-tiba bego. Gimana tolong sih? ubun-ubun lo ya. Ayo. Darah ya? Darah. Darah. Jadi darah waktu itu. Darahnya pakai muda nggak? Enggak. Darah muda, Enggak dong. darahnya para remaja. Oke, jadi gue diambil darah. Iya. Yang satu lagi anaknya diambil pakai dinding selaput dalam nih. Oke. Oke. Nah, banyak kan yang mempertanyakan apakah itu udah oke. Nah, menurut dokter itu ya udah cukup. Satu dari darah, satu dari itu dan itu sama-sama oke gitu kan. Setelah itu hasilnya keluar. Nah, dari hasil yang keluar itu totalnya ada 23 genom atau apa gitu ya. Ya. Gue nggak tahu deh. Nah, dari totalnya itu ada 5 yang tidak sesuai. Dan itu menyatakan 99% saya bukan ayah biologis dari anak itu. Iya. Nah, kata dokternya satu aja nggak match, itu udah bukan gitu loh. Nah, kalau dari Ibu Gina sebagai dokter gimana? Iya, karena kan Gua sekarang nyesel kan sekarang datang rame. kesini. Sekarang kan ramenya Iya. minta lagi tes DNA. Iya. Di tes. Padahal habis ini lu diserang ya. minta Kok dua. jadi seneng? Padahal kita tuh YouTube keluarga loh. Iya loh. Iya. Jadi YouTube Katanya mau masing-masing nggak, lagi. mau Oh, iya, play button. Iya, iya, mau play Iya button. juga sih. Tapi ini pertanyaan aku sebagai orang awam juga dulu. Kan mungkin kamu Kenapa tahu. kalian jadi Nggak, kalau kamu nggak tahu ya bilang aja Iya, nggak tahu. oke. Iya. Kalau misalnya kan sekarang dia minta 2 kali tes DNA. Iya, misalnya Artinya- ada yang meminta tes DNA 2 kali. Iya, artinya berarti dia nggak percaya sama hasil yang pertama dong, sama rumah sakit atau mungkin semua saksi segala macam nggak percaya dong. Ya bisa jadi begitu kali ya. Tunggu, Tapi kan tunggu. mungkin salah. Tunggu. Ya harusnya sih enggak ya. Lu sebagai dokter ya? Lu sebagai dokter. Astagfirullah Akbar. Nah, tes DNA yang benar itu sebagai dokter menurut pengetahuan lu bagaimana? Bahkan kita aja nggak pernah ngeliat tes DNA, kita cuma belajar doang. Dia waktu itu tentang nembak waktu DNA. itu, pakai joki dia jadi dokternya. Oke, nah dia cuma belajar. Iya. Dia cuma belajar. Nah, apabila hasil tes DNA itu tidak mengalami kecocokan, berarti itu
menjadi valid atau enggak hasilnya kalau tidak cocok? Maksudnya tidak cocok, misalnya bapak nggak cocok sama anak itu? Iya, Iya, DNA-nya. hasilnya dia sama atau siapapun lah, si A sama B nggak cocok hasilnya. Ya berarti Ya harusnya valid lah, kan itu kan udah dilakukan sama tenaga medis yang kompeten di bidangnya. bisa aja kan lu nyogok instansi sana. Bisa nggak gue nyogok kira-kira kalau secara instansi? Gue jawab iya, nanti gue disuruh. Ya kan? Gue jawab enggak juga gue nggak tahu gimana. Tapi gini Pak, kalau lu emang sampai disuruh Sumpah, minta 2 kali, jebakan beneran terlepas dari apapun masalahnya, lu berani nggak kalau misalnya? Berani. Tapi kan ibaratnya kalau misalnya kayak orang awam gitu ya, misalnya terdiagnosis satu penyakit A gitu, kan emang kita boleh kayak gue nggak percaya deh, gue mau cari second opinion Boleh gitu kan, dong. kayak gitu boleh. Boleh. Ya siapa tahu mungkin maksud yang di sana adalah kayak oke, misalnya di hasil tes DNA yang pertama kayaknya nggak match, gue mau coba sekali lagi deh di tempat yang lain gitu. Boleh dong. Kalau emang kayak hasilnya sama begitu, harusnya akurat dong. Boleh. Berarti emang yang pertama itu betul. Tapi kalau misalnya ada perbedaan, ya gue nggak tahu. Lu tanya deh sama ahli DNA. Betul, gitu. itu analogi yang benar. Cuma kan bisa dilakukan dengan menghubungi langsung pihak yang ingin melakukan sama-sama tes DNA. Oh, kalau ini enggak ya? Ini Kalau enggak, dia menghubungi netizen. Oh, menghubungi netizen Dia ya. menghubungi netizen. Ya, jadi rame deh makanya Iya, saya ya. bingung. Karena emang sekarang emang ada istilah gitu, kalau ada yang ribet kenapa harus yang gampang? Betul. Ini itu filosofi dia. yang harus kita populerkan untuk menghasilkan gold play button. Iya, Ini kan kita betul. balik ke gold play button Betul. lagi. Tuh, kalau ada yang sulit kenapa harus mudah gitu. Tapi gini Pak, kita flashback waktu lu pertama kali tes DNA pertama kali, lu merasa ada deg-degannya nggak sih Pak? Ada deg-degannya. Kayak, aduh, iya gue udah tidur lagi sama dia. Kan bisa jadi lu kena hasilnya gitu Ada, misalnya. bisa ada. Jadi kan gue memang dulu pernah melakukan kenakalan. Dan gue Iya. melakukan kenakalan bukan cuma sama satu perempuan doang. Iya. Sama banyak perempuan. Nakal lu ya. Berarti jatuhnya Betul udah bukan ya, nakal berarti itu. ya. Playboy. Bangsat Pak. Bajingan. Ya, saya nggak apa-apa. Karena memang benar. Ya. Jadi, Ini podcast keluarga. Iya. Yang sakit Mas Gina Iya. Sari. Ya nggak ya apa-apa. masalahnya Anda datang ke keluarga Iya, bajingan. juga lagi. Dulu. Iya betul. Jadi memang gue pribadi juga tidak berkilah bahwa wah ini bukan, bisa saja iya. Berarti masih ada kemungkinan Ada waktu itu? kemungkinan bisa aja Iya. gitu kan. Tapi kan sekarang gini, pada saat orang berhubungan suami istri, pada saat walaupun dia tidak membuang dalam atau dia membuang luar kan bisa aja terjadi kehamilan. Iya, betul, Iya. betul. Ya itu kan ada kan. Betul, dapatnya. betul. Kita tidak pernah tahu. Walaupun lu pakai pengaman atau tidak, kita tidak pernah tahu. Pasti pada saat lu melakukan tes DNA itu yang paling valid. Apabila hasilnya iya atau tidak. Makanya gue pribadi untuk pertanggungjawaban gue juga sebagai seorang laki-laki, ya udah kalau memang dites DNA anak saya tanggung jawab. Ya. Jangan dibuat opini seolah-olah saya melarikan diri lah apa. Padahal saya kan tidak ngebawa ini ke media gitu kan. Iya. Jadi kan gue bingung, gue udah 7 tahun ini gimana. Terus gue nggak boleh juga cerita pengalaman gue jadinya. Untuk membantu orang lain bangkit dari kesalahan mereka atau dari fitnah yang mereka alamin. Jadi hidup gue ini diatur oleh sebuah rasa seorang ibu yang merasa bahwa saya susah banget ngebesarin anak saya sampai kelaparan, saya sampai jual ini jual itu. Lu nggak ngelihat betapa susahnya gue. Jadi hidup gue tuh diatur oleh apa yang dialami. Terus gue bilang gini, semua ibu juga di luar sana yang single parent susah hidupnya banyak tapi dia tidak fitnah orang. Oh. Nangkep gak maksud gue? Iya. Jadi Bapak ada di bawah bayang-bayang dia terus gitu. Iya, jadi gue lama-lama mikir, kok gue udah agak rasa, ya udah cukup kan waktu itu kan lu sendiri udah minta maaf, gue terima maafnya. Lu sendiri yang juga bawa tes DNA-nya ke publik, gue anggap sudah selesai. Dan lu bilang gue mengungkit itu lewat pengalaman hidup gue. Terus gue mesti gimana? Gue pernah mengalami itu. Lu nih, lagi cerita, gue tuh gak bisa gue maafin orang yang udah fitnah gue. Iya kan? Gue pasti cerita dong dari pengalaman gue ini orang pinter bro, gue gak sekolah S2, S3, yang punya aja pengalaman hidup. Ya pasti, tapi gue dulu pernah difitnah. Menurut gue bisa kalau lu mau deket sama Tuhan. Lu berdoa, lu lepaskan itu semua. Dan lagi pula lu mau nunggu permintaan maaf dari dia juga berapa lama. Kalau dia gak mau minta maaf. Yang paling penting kan kita berdamai sama diri kita sendiri dulu. Nah boleh dong gue share kayak gini kan, Iya. to help you. Iya. Bukan Iya. tiba-tiba kucuk-kucuk gue cerita nggak jelas segala macam hanya untuk buat
pencitraan diri gue butuh pencitraan diri gue. Dulu gue minta di depan semua orang pada saat gue press con, gue ngomong sampai gue nangis supaya gue bisa dapat pencitraan diri gue balik bahwa gue tidak melakukan itu, iya kan? Iya. Dihujat habis-habisan malah, hancur sampai mama gue juga dihujat, sampai mama gue ini. Tapi ya sudah, gue terima. 7 tahun gue berjalan, gue terima. Nggak ada gue ungkit, gue berdiam diri. Sampai gue digituin lagi. Akhirnya gue pikir, waktu itu sebenarnya cerita true story-nya, Tuhan datang memberikan penglihatan sama gue. Cuma ini kan lebih bersifat spiritual ya. Iya. Cari wanita itu bukan anakmu, cari dia sekarang. Selesaikan masa lalumu. Terus gue nangis, gue bilang, Tuhan, saya ini orang berdosa, saya banyak bikin salah. Jadi waktu itu gue udah berubah kan, waktu itu gue udah banyak memperbaiki diri. Terus Tuhan Itu udah bilang, ke Ciolif belum? belum. Oh, belum. Terus Tuhan bilang, aku melihat semua usahamu, aku mengasihanimu, maka aku akan mengangkatmu dari kubangan. Itu dari hati gue. Terus gue nangis, gue bilang, Tuhan, saya pribadi, Tuhan perbaiki nama baik saya aja, saya udah lebih dari cukup. Aku akan memberikan lebih. Itu sebelum kenal Ciolif tuh. Terus akhirnya pas waktu itu umur gue 37, 38 gue lupa. Pokoknya 2018-2019an itu, malam itu gue nelfon ke si nggak usah sebut nama ya, Iya. tersinggung lagi. Si dia, gue telepon, dia angkat. Gue suruh, gue ajak untuk tes DNA. Beliau mau? Awalnya agak-agak begini-begini. Lama-lama mau? Setelah gue bilang, kalau lu nggak mau, saya lapor polisi. Karena ini saya sudah 7 tahun begini terus. Akhirnya mau. Begitu mau, saya tanya, mau nggak rumah sakitnya kau aja yang pilih. Ada di chat gue, nanti gue kasih lihat itu chat di kantor polisi. Dia bilang, saya nggak tahu rumah sakit yang bagus di Jakarta mana. Saya kasih Google, ini ada lembaga Eichmann, ada RSCM, ya yang fair-fair aja. Ada di Google kan? Iya. Dia bilang, aku nggak tahu menurut kamu itu bagus nggak? Ya menurut saya ini yang paling kredibilitasnya tinggi. Saya juga nggak kenal dokternya, saya nggak tahu juga. Kau pikir hidup saya, hobi saya Tes DNA. Ini mana betah, ya kan? Tak tahu juga apa ini, gue tengok kan. Terus habis itu dia bilang, ya udahlah kalau menurut kamu itu bagus, ya sudah. Ya gue masih ngapain bro kalau jadi gue? Hubungin dong. Iya. Iya. Hubungin. Oh, tes DNA begini aturannya yang tadi gue jelasin. Begini. Oke, gue jelasin ke dia. Nanti dari pihak sana hubungin dia. Udah dipanggil, datang interview, bawa orang yang ingin melakukan tes DNA, bawa saksi segala macam, ambil sampel. Tunggu sekitar 2 mingguan kalau nggak salah waktu itu. Gue sempat nanya, kenapa kok selama itu? Karena tes DNA itu tidak bisa dilakukan hanya 1 kali pada saat proses pemeriksaan. Untuk menyatakan akurasinya lebih kuat, kita harus melakukan, misalnya hasilnya ini udah A, kita coba lagi. Masih A nggak? Kita coba lagi. Gitu. Ya, Jadi nggak berarti bisa harusnya sembarangan. akurat ya? Iya, nggak bisa sembarangan karena ini kan bicara tentang kredibilitas seseorang gitu loh. Ini bukan hanya sekedar diagnosa penyakit. Kalau diagnosa penyakit itu kan beda cerita ya. Cek darah ketahuan kelar. Iya, ini kan misalnya, oh saya mendiagnosa kamu itu ada kelainan ginjal misalnya. Tapi kamu ngerasa, enggak, saya enggak sakit ginjal saya, yang sakit jantung saya misalnya kan. Kamu periksa dokter lain ternyata enggak, ini bukan, ini kromosom lu yang diperiksa. Iya, betul. Kromosom lu nih, ini udah kromosom gitu loh. Jadi akhirnya setelah tesnya keluar, gue dikabarin jam 11 kalau nggak salah. Aduh, kiri kanan belok kanan, alasan ini gua masih ya udah. Jam berapa mau datang? Sekitar jam 3 apa jam 4 sore gitu baru datang, hampir rumah sakitnya mau tutup. Karena dia bilang, kamu ambil aja sendiri kalau kamu nggak bisa sabar. Nggak bisa diambil sendiri, tes DNA itu harus berdua. Bareng-bareng. Oh. Jadi akhirnya dia datang, terus itu kan disampel pakai kayak lilin. Iya, Makanya zaman dulu kayak upload legalitas gitu Iya. lah ya. karena itu lembaga Eichmann sampel. Terus dokter yang ngasih, terus dia bilang ini hasilnya ya, kalian isi dulu tanda tangan sudah terima hasilnya, kalian boleh buka setelah saya meninggalkan ruangan. Pergilah dokternya, nah dia lihat gua, kamu udah tahu hasilnya? Mana aku tahu Tuhan. Ini 2019. Iya, mana ku tai, ya kan ya. Akhirnya gue bilang, lu buka duluan deh. Kenapa? Karena gue
Nggak mau, sampai dia nyari-nyari lagi salah sama gue. Dia buka, tapi dari awal mukanya udah nggak enak, udah pucat. Dia buka, digemeter tuh. Terus dia tanya, kita boleh tes DNA dua kali kan? Boleh tes DNA 2 kali, 3 kali, 4 kali, 7 kali juga boleh. Hasilnya apa? Ya di sini sih bilangnya bukan. Terus gue liatin mukanya, kau bajingan. Iya. Serius? Kalau gue nggak marah, aneh nggak gue? Aneh nggak gue bro? 7 tahun gue digituin, kalau gue nggak marah aneh nggak gue? Iya sih. Gue bilang, kau bajingan, udah fitnah saya 7 tahun. Setiap air mata gue, setiap rasa sakit gue, setiap kali gue lihat mama gue menangis mendoakan gue, setiap kali gue dikejar wartawan, setiap kali gue dibikinin narasi, sampai nomor telepon gue dibagiin wartawan, semua orang bisa hubungin gue, kata-katain gue segala macam, gue terima. Kok lu bisa-bisanya fitnah gua kayak begini? Fitnahannya kalau boleh tahu apa? Iya, lu bilang gua ngamilin lu itu anak gua, sedangkan lu sendiri nggak mungkin jauh di dalam hati lu nggak tahu itu bukan anak gua. Dan nggak mungkin lu nggak tahu itu bapaknya siapa. Tapi lu masih bertahan di sana, berarti sejati itu hati lo. Pengen lihat gua hancur. Gua masih ingat kata-kata lu, gua bilang. Lu pengen hancurin gua kan? Gua masih ingat. Gua bilang. Itu jawabannya apa? Dia diam tuh, pucet. Kenapa sih kok bapak yang jadi targetnya beliau? Satu, karena mungkin ada emosional yang hanya dia yang lebih tahu. Yang kedua adalah dia melihat peluang itu pada saat 2012. Waktu itu film 5 cm pas lagi naik. Oh, iya. Sedangkan kasus tahu, pertama waktu itu tahun berapa ya? 5 cm. Yang lu press con itu tahun berapa ya? 2012 itu. 2012. Nah, Iya, di situ iya. gue benar-benar marah. Tapi gue marah ya dalam taraf yang wajar lah. Dan gue gak marah di depan anaknya atau apa, anaknya kan depan sana. Nah, dia mengungkit itu bahwa lu teriakin gue, masih mending gue teriakin. Mau injak muka kau. Berarti kalau Nah, jujur lah, Wak. Lah, Iya, sekarang iya, aku iya. tanya kau yang Iya, tanya iya, ya. iya, iya. Kau 7 tahun, ku fitnah. Ya kan, nggak bisa kau nikah, kau gagal nikah. Ini, kok itu. Pokoknya image jelek aja Nah, gitu ya. Masa kau begini? Oh ya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Ya udah, saya seneng loh kau fitnah saya. Aku demen banget. Iya kan? Kamu bagus-bagus ya. Nanti fitnah lagi ya. Gitu. Mau begitu kamu? Berarti 2012, 2019, ini 2023 minta lagi. Kalau emang kejadian lagi tes DNA berarti ketiga kali nih? Oh, dua Kedua. kali. Jadi 2019 itu setelah tes DNA keluar, dia press con segala macam dijelasin ke wartawan. Kemudian di apalagi namanya? Di 2019-an itu juga dia ke tempatnya Pak Hotman Paris. Dia meminta dukungan dari Pak Hotman Paris bahwa dia merasa bahwa hasil tes DNA-nya ini kok gue nggak yakin. Dia bilang ke Pak Hotman Paris, itu menurut kutipan dari Pak Hotman Paris sendiri. Setelah itu tiba-tiba gue ditelepon dari acara Pak Hotman Paris tanpa ada briefing sama sekali, langsung nyambung ke acaranya. Jadi lagi acara Oh, telepon. ya Serius ditelepon. lu? Iya Dikasih tahu benar. nih, Gak dikasih boleh dong, tahu. etikanya gak gitu dong. Ya beda-beda tiap orang kan. Mungkin itu adalah etika versi mereka aja. Ditelepon nih langsung. Halo, ya ini dengan saya gini. Ah, ini acara apa? Gue bingung kan. Oh. Gue coba cerna dulu, gue diam tuh. Lu nonton deh. Gue cuma diam aja. Gue lagi cerna ini apa ya? Di sini sudah ada mantan kamu nih. Mantan saya. Bingung kan? Iya. Mantan saya. Ini ada si Eva Iya. gitu. Oh, gue langsung nggak. Oh, ini ya, ini. Oke. Oke, terus dia tanya, ini katanya mantan kamu ini gini-gini, terus langsung gue klarifikasi, mohon maaf Pak, itu bukan mantan saya tidak pernah memiliki hubungan pacaran dengan dia. Kalau hubungan kenakalan pernah lah. Ya fair-fair aja kita bicara. Iya lagi. Iya. Terus dia tanya, iya katanya dia mau minta tes DNA karena katanya nggak yakin gini-gini gitu. Terus gue bilang, iya boleh Pak. Ini Hotman Paris mau sponsorin, Hotman Paris Show mau sponsorin. Iya boleh Pak. Di mana boleh? Saya bilang iya boleh. Di situ gue dicecer terus. Gue jawab dengan baik. Iya boleh Pak. Boleh. Boleh ya Tuhan. Jadi di situ sombong-sombong nggak keluar ya? Bukan masalah sombong lagi, saya udah capek. Iya, udah Gue tuh udah capek banget. Nggak Maksud kelar-kelar ya. Capek gitu loh. Lo tau gak sih kalau orang udah capek? Capek sampai capek tuh rasanya udah kayak, aduh udah deh ambil aja apa yang lu mau pergi Iya sih. Gitu, Untung gitu. akhirnya ada Ci Olive yang masih mau sama bapak ya? Iya, itu yang makanya gue selalu bilang ke orang kenapa gue sangat memuliakan Ci Olive dalam hidup gue, karena dia pantas.
Lu bayangin loh, orang kayak gua bisa dapat pasangan yang mau nerima keburukan gua, kekurangan gua, kebangsatan gua, kebajingan gua, tapi punya keyakinan ini orang baik. Itu kan gak sembarang wanita. Iya, betul. Iya. Kemudian pada saat gua berubah segala macam, itu kan dia melihat gua memperbaiki diri gua dan itu baik untuk dia. Semua yang gue lakukan sekarang, landasan gue bikin pelaporan segala macam untuk masalah kasus yang ada tes DNA ini bukan untuk gue lagi. I have a family that I have to protect. Iya. I have a wife yang juga punya perasaan, yang sudah keguguran 2 kali dalam proses pengen punya anak. Yang saya nemuin bukti, si cewek itu ngomongin gue belum punya anak ke netizen di kolom Instagramnya dia. Dan dia menganggap, itu kan cuma sekedar pertanyaan. Pertanyaan yang lu berikan kepada netizen dalam bentuk ketawa emotikonnya. Banyak pejuang 2 garis biru di luar sana yang berusaha pengen punya anak, cuy. And I feel them the way I feel my wife. Lu mau serang gue dengan apapun di dunia ini, dengan pengalaman hidup gue, di my trip lah, apa segala macam, berkali-kali gue mati, gue gak akan mundur. Gue mungkin tidak akan mengeluarkan air mata gue. Tapi kalau gue lihat istri gue dengan ketangguhannya menangis 1 tetes air mata aja, I will find you, I will come to your place, then you will regret everything that you have done. Jadi kalau Ci Olive tipenya kayak gini nih, rentan jadinya? Sebenarnya enggak. Ci Olive itu bukan tipikal orang yang suka drama. Ci Iya. Olive itu bukan tipikal orang, aduh kok gue diginiin, enggak. Ci Olive itu adalah tipikal orang yang support. Dalam kondisi kayak gini lo tahu, dia tuh malah, ya kamu jangan sakit, kamu jaga kesehatan, kamu jangan makan. Itu respon pertama waktu kasus ini naik lagi nih? Iya, she doesn't even care about dia punya own feeling. Itu dia makanya gue mau tanya kalau ada Iya. Ci Olive, gue pengen nanya, lu kok mau sih sama Densu sih? Iya, itu dia. Nanti ya kita panggil. Iya. Itu dia. Kan Kok ibaratnya lu mau sih sama Densu, emang gak ada lagi yang lain? Kalau Ya sebenarnya ada ya. Cuma yang lain itu bisa ditolong. Kalau Densu ini agak susah ditolong, jadi pikir kasihan juga ya. kalau Ci Olive kan mungkin aja kayak melihat, oh nih orang ada sisi baiknya. Terus habis itu mungkin juga ibaratnya cinta, jatuh cinta dengan seorang Deddy Kita tanya Sumargo. langsung nanti ya, kita Iya tanya. sih. Panggilin Ci Olive dong. Kagak mau nanti cerita. Mau Tapi deh. kok keluarganya juga bisa yakin bahwa kayak, ya udah deh nggak apa-apa deh gue serahin nih Jadi anak. ke bawah ini. Gue lebih seneng gini gitu. Ya, gue Seneng juga aja. jadi turun Jadi dong seru kalau ya. kayak Iya, lebih begini, enak ya aja kan? ngobrolnya begitu. Ya udah turun aja dah Tapi semuanya. keluarga Ci Olive juga nggak nolak bapak waktu itu. Sebenarnya waktu itu gue juga kaget karena dari pihak mamanya dia sih sempat ada keberatan, tapi bukan masalah-masalah lalu gue, lebih kepada pekerjaan. Dia ngerasa istri gue itu bukan seorang entertainer, dia takutnya nanti dia nggak terbiasa. Nggak cocok. Tapi gue jawab waktu itu, gue bilang, Mam, saya pribadi saya bekerja di dunia ini bukan karena mau saya juga, ini jalan Tuhan kasih buat saya cari uang dengan sehalal-halalnya. Dan kalau Mam sendiri Udah jadi konten creator belum? belum. Kalau Mam sendiri berkeberatan anaknya nikah dengan saya, tolong jangan dipaksa. Karena ini anakmu, datang dari rahimmu. Pasti ada hatimu di dalam hatinya dia juga. Saya tidak menikah, saya terima dosa saya bilang, saya oke, mana soul, saya bilang gitu loh. Tapi anakmu anak baik, saya bilang. Jangan paksakan juga harus nikah sama saya. Apa sih kelebihan seorang Deddy Sumargo ini? Nggak ada, gue bilang. Gue tuh hanya anak yang terbuang. I don't have father. Gue tiap hari ngobrol di dalam kamar di tembok. Gue pernah diusir berkali-kali. Gue dikatain Cina. I don't even have things yang bisa gue banggain dalam hidup gue kecuali mama gue yang bekerja keras untuk ngasih gue makan dengan menjadi tukang gunting rambut. Kepalanya pernah dipukul Kok kita sedih sih? sampai dia bonyok. I don't have anything. Gue bukan orang yang bisa membanggakan apa-apa. Lu tanya gue pinter, gue juga gak pinter-pinter amat. Gue tanya gue sekolah, gue gak sekolah. Tapi gue punya hati, gue bilang. I have a heart. And I believe my heart. Tuhan, kalau memang ada saat itu ya, gue bilang, dia akan berikan keadilan buat gue.
Tuhan, kalau Tuhan ada, lihat Denny ya Tuhan. Denny kumpulin nih setiap fitnah ini. Kembalikan kehormatan mama saya Tuhan. Every night. For almost 7 years.